Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida dari kelas Informatika A. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas algoritma DFS yang menggunakan struktur data graph serta source code-nya. Sebelum kita memulai algoritmanya, teman-teman harus tahu dulu bahwa pencarian DFS ini secara mendalam baik itu pada struktur data tree maupun struktur data graph. Jadi, DFS ini disebut juga pencarian secara mendalam. Nah, jika masih bingung, langsung saja kita masuk pada algoritmanya. Nah, jadi ini adalah struktur data graph. Di sini terdapat stack status. Jadi, stack status ini berfungsi sebagai berjalannya pencarian harus secara DFS pada struktur ini. Jadi, pencarian secara stack atau disebut juga data tumpukan, yang dimana data pertama akan terakhir keluar dan data terakhir akan pertama keluar. Nah, kemudian yang di bawahnya ini merupakan output. Jadi, output di sini sebagai pengeluaran huruf pada struktur ini yang sudah kita kunjungi. Oke, langsung saja kita mulai tahapannya. Jadi, seperti pengertian DFS pencarian secara mendalam, kita mulai dari huruf A dan kita mau mencari huruf F. Nah, pencarian DFS ini atau pencarian secara mendalam kita mulai dari huruf A. Nah, huruf A muncul di stack status karena kita akan memulai pencarian pada huruf A. Setelah kita berada di huruf A, selanjutnya kita menandai huruf A karena pencarian sudah berada pada huruf A ini. Dan apabila sudah menandai huruf tersebut, maka pada output pengeluaran huruf yang sudah kita tandai akan muncul. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah huruf A itu adalah huruf yang akan kita cari? Jawabannya bukan, karena yang akan kita cari adalah huruf F. Maka dari itu, dilanjutkan pertanyaan kedua. Apakah huruf A mempunyai tetangga? Jawabannya iya, tetangganya adalah huruf B. Nah, sekali lagi, teman-teman ingat pengertian dari DFS. Nah, jadi DFS ini pencarian secara mendalam. Oke, kita lanjut. Tetangga dari huruf A yaitu huruf B. Nah, huruf B muncul pada stack status yang akan kita kunjungi. Selanjutnya, sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf B. Maka dari itu kita turun di huruf B dan kita tandai, karena sudah kita kunjungi. Kemudian, huruf B dimasukkan ke dalam output. Kemudian, apakah huruf B adalah huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang akan kita cari adalah huruf F. Maka muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf B mempunyai tetangga? Jawabannya iya, tetangganya adalah huruf H. Maka pada stack status huruf H ditambahkan. Jadi tetangga dari huruf B yaitu huruf H. Nah, huruf H muncul pada stack status yang akan kita kunjungi. Selanjutnya, sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf H. Maka dari itu, kita turun di huruf H, kemudian ditandai, karena sudah kita kunjungi. Dan huruf H ditampilkan pada output. Kemudian, apakah huruf H adalah huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang akan kita cari adalah huruf F. Kemudian muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf H mempunyai tetangga? Jawabannya iya, tetangganya adalah huruf E. Maka pada stack status huruf E ditambahkan. Jadi tetangga dari huruf H yaitu huruf E. Nah, huruf E muncul pada stack status yang akan kita kunjungi.
Selanjutnya, sesuai di Stekttus, huruf yang paling atas adalah huruf E. Maka dari itu, kita turun di huruf E, kemudian ditandai. Karena sudah kita kunjungi, dan huruf E ditampilkan pada output. Kemudian muncul pertanyaan, apakah huruf E yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf E mempunyai tetangga? Jawabannya tidak. Kalau tidak mempunyai tetangga, maka huruf E tersebut dikeluarkan dari Stekttus. Nah, maka dari itu, pencarian dilakukan dari huruf E akan kembali ke huruf H. Dan huruf H muncul lagi pertanyaan, apakah huruf H mempunyai tetangga selain huruf E? Jawabannya iya, tetangganya adalah huruf G. Maka huruf G ini akan muncul pada Stekttus. Selanjutnya, sesuai pada Stekttus, huruf yang paling atas adalah huruf G. Maka huruf G kita tandai, dan huruf G kita masukkan pada output. Setelah itu, muncul lagi pertanyaan, apakah huruf G yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf G mempunyai tetangga? Jawabannya iya. Jadi tetangganya adalah huruf C. Nah, maka dari itu huruf C akan masuk di Stekttus. Kemudian sesuai di Stekttus, huruf yang paling atas adalah huruf C. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf C. Selanjutnya kita tandai dan dimasukkan pada output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf C yang kita cari? Jawabannya bukan, karena yang kita cari adalah huruf F. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan kedua, apakah huruf C mempunyai tetangga? Jawabannya iya, tetangganya adalah huruf F. Maka huruf F akan muncul pada Stekttus. Nah, di sini kemudian sesuai pada Stekttus, huruf yang paling atas adalah huruf F. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf F. Selanjutnya kita tandai dan kita masukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf F yang kita cari? Jawabannya iya. Maka dari itu pencarian tidak dilakukan lagi, karena pencarian huruf F ini telah kita temukan. Nah, pada data graf ini apabila kita menemukan huruf yang kita cari, maka kita tidak akan melanjutkan pencarian lagi, karena huruf yang akan kita cari telah kita temukan. Oke, selanjutnya kita masuk pada codingannya.
Nah, jadi ini codingan yang sesuai algoritma yang saya buat sebelumnya. Jadi pada codingan ini adalah label dari Patrick. Saya menggunakan label ini karena sesuai pada algoritma yang saya buat sebelumnya. Kemudian yang di bawahnya ini merupakan matriks yang bernilai nilai bobot antara Patrick pertama dan Patrick kedua. Nah, pada algoritma tadi, bobot antara matriks A ke B yaitu bernilai 4. Maka pada matriks ini mempunyai baris dan kolom yang dimana kita mengisi bobot antara matriks A ke B yaitu bernilai 4. Dan begitupun di bawahnya antara A ke B, dan kemudian begitupun pengisian nilai bobot selanjutnya antara matriks pertama dan matriks kedua. Dan kemudian yang di bawahnya ini merupakan operator berjalannya stack. Kemudian kita run. Jadi ini adalah proses berjalannya stack. Kemudian path ini merupakan jalur pencarian sampai pencarian matriks ditemukan. Kemudian yang di bawahnya ini merupakan nilai bobot matriks awal sampai matriks yang dicari. Nah, itulah tadi algoritma DVS menggunakan struktur data graph. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.